Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini, kita akan bahas tentang perbedaan baptisan percik dan baptisan selam. Kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Apa itu baptisan? Kata baptisan berasal dari kata Yunani baptiso, yang berarti membenamkan, menenggelamkan, atau membersihkan dengan mencelupkan sesuatu ke dalam air. Di satu sisi, itu mewakili kematian, napas berhenti. Saat orang tersebut berada di bawah air, ketika kita keluar dari air, kita dibangkitkan bersama Kristus, dibangkitkan untuk hidup baru. Amin. Kolose 3 ayat pertama dikatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itu juga melambangkan kelahiran baru. Ketika seorang bayi lahir, ia keluar dari selubung air, dan ia mengambil napas, jadi baptisan juga melambangkan dilahirkan kembali. Yohanes 3:3 dikatakan, Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Baptisan menandakan awal yang baru dalam kehidupan manusia. Dengan Tuhan yang memegang kendali tentunya. Bahkan Yesus, meskipun ia tidak pernah berbuat dosa, memberikan teladan bagi kita semua ketika ia pergi untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Kitab suci memberitahu kita di Matius 3:16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, baptisan adalah upacara di mana seseorang berkata, saya telah berpaling dari dosa-dosa saya dan telah menyerahkan hidup saya kepada Yesus Kristus. Hal ini biasanya dilakukan secara publik. Seorang pendeta menenggelamkan seseorang dan mereka kemudian didoakan dan keluar dari air dengan semua dosa lama yang sudah dihapuskan oleh Kristus. Baptisan menunjukkan bahwa mereka telah menerima keselamatan melalui Kristus. Nah, secara alami, setelah pembaptisan, fokus seseorang harus berbeda. Alkitab berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Jadi jika kita telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, pusat perhatian kita harus pada hal-hal rohani. Fokus utama kita harus menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan diri kita sendiri. Lantas, apa itu baptisan percik dan apa itu baptisan selam? Kenapa harus ada dua cara dalam proses pembaptisan dan apakah perbedaannya? Nah, dalam prosesnya, baik baptisan percik maupun baptisan selam sama-sama menggunakan media air. Kita akan bahas dulu baptisan selam. Proses baptisan selam yaitu menenggelamkan badan di dalam baptisan ini biasanya disebut dengan menyelam dalam bahasa Indonesia. Karena itu prosesnya disebut baptisan selam. Cara pembaptisan dengan penyelaman ini adalah cara pembaptisan yang sering dipraktikkan di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru. Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan cara ini. Nah, kita bahas sekarang bagaimana dengan baptisan percik. Nah, kalau baptisan percik hadir karena berasal dari sebuah tradisi. Air yang sudah diberkati lalu dipercikkan atau dikucurkan ke dahi atau tubuh seseorang. Baptisan percik awalnya digunakan sebagai cara alternatif karena sulitnya mencari sumber air pada zaman dahulu. Ditambah seringnya sungai dan danau membeku pada musim dingin di Eropa. Atau alasan keselamatan, misalnya pada orang tua yang sakit dan sebagainya. Tapi sering dengan berjalannya waktu semakin lama, baptisan percik semakin populer dan banyak juga gereja-gereja yang mempraktikkan dengan baptisan percik ini. Oke, berikutnya kita lihat lagi, baptisan selam. Awalnya baptisan selam biasa dilakukan di sungai atau di danau. Tapi saat ini bisa juga dilakukan di kolam renang. Di negara-negara beriklim dingin, melakukan baptisan selam lebih sering dilakukan di kolam renang karena lebih nyaman, terutama kolam renang dengan air hangat dan tidak ada arus air. Lalu bagi sebagian orang, baptisan selam ya cukup merepotkan karena harus pergi ke tempat tertentu seperti sungai, danau, atau kolam renang, membawa baju ekstra dan sulit dilakukan pada orang tua yang pada sudah lanjut usianya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan baptisan percik. Baptisan percik dapat dilakukan di mana saja. Lebih sering dilakukan di gereja, tapi pada baptisan itu darurat biasanya untuk orang tua, orang sakit, dan sebagainya. Bisa dilakukan memang di mana saja. Ya, bisa di rumah sakit atau di rumah tempat tinggal dan sebagainya. Jadi sebenarnya terkadang dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, baptisan sebenarnya juga bisa diadakan di rumah, yaitu dengan sistem menyiram. Oke? Nah, jadi baptisan mau bentuknya bagaimanapun, setelah kita mengetahui perbedaan antara baptisan percik dan baptisan selam, saya pribadi menyarankan jika kondisi fisik kesehatan memungkinkan, lebih tepat adalah lakukan dengan baptisan selam.
Karena itu kita teladani dari Yesus, di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah dengan baptisan selam. Di Roma 6 ayat ketiga dan kelima dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Jadi satu hal yang harus kita pahami, bahwa apapun jenis baptisan yang telah kita terima, baik baptisan selam maupun baptisan percik, yang paling penting adalah kita tetap harus memahami makna utama pembaptisan, yaitu sebagai tanda kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, dan kita memperoleh keselamatan. Kita punya keberanian yang baru, kemauan yang luar biasa untuk meninggalkan diri kita yang lama dan menjadi pribadi yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.